Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, kali ini kalian akan mendengar sebuah kisah yang sangat menarik. Sebuah kisah sederhana, tapi di dalamnya tersimpan pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang mungkin terlihat sepele, namun bisa menyelamatkanmu dari berbagai tipu muslihat di dunia modern saat ini. Maka beruntunglah kamu yang mendengar kisah ini. Sebab itu berarti kamu sudah satu langkah menyelamatkan hidupmu dari kehancuran. Jadi tonton sampai akhir, karena sudah pasti kisah ini akan berguna untuk hidupmu ke depannya. Suatu ketika, di sebuah desa terpencil di pedalaman Indonesia, kehidupan berjalan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Desa itu berdiri di tepi hutan lebat yang luas, tempat di mana alam masih terasa begitu dekat dan belum banyak berubah oleh zaman. Sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Mereka juga masuk ke hutan untuk mencari kayu, mengumpulkan buah-buahan, atau berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segalanya tampak berjalan biasa. Namun, ada satu hal yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan desa itu. Sebuah gua besar yang terletak di tengah hutan. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan gua itu mulai ditakuti. Yang pasti, cerita tentangnya sudah ada bahkan sebelum sebagian warga yang sekarang tinggal di sana dilahirkan. Mereka menyebut penghuni gua itu sebagai iblis gua. Seiring waktu, cerita tentang iblis itu semakin jelas bentuknya di benak warga. Iblis itu diyakini hanya keluar pada malam hari. Ia tidak terlihat di siang hari, seolah bersembunyi di dalam kegelapan gua. Namun ketika malam datang, ketika penerangan hanya dari lampu minyak dan obor, iblis itu dipercaya mulai bergerak keluar dari sarangnya. Tidak ada yang benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Namun suara dari dalam gua sering terdengar saat malam. Suara berat, panjang, dan menggetarkan. Cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya yakin bahwa sesuatu memang ada di dalam sana. Keyakinan itu semakin kuat setelah beberapa kejadian yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan pasti. Beberapa ternak milik warga, terutama kambing, sering hilang tanpa jejak. Tidak ditemukan sisa, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya lenyap begitu saja. Sejak saat itu, muncul ketakutan yang lebih dalam. Bukan hanya soal ternak yang hilang, tetapi tentang kemungkinan yang lebih buruk. Jika hewan saja bisa lenyap tanpa bekas, maka bukan tidak mungkin hal yang sama bisa terjadi pada manusia. Pemikiran itu tidak pernah diucapkan dengan terang-terangan, namun semua orang memahaminya. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah saat malam hari. Begitu matahari terbenam, desa berubah menjadi sunyi. Pintu ditutup rapat, lampu minyak dinyalakan secukupnya, dan tidak ada satupun langkah kaki terdengar di luar rumah. Ketakutan itu tidak lagi terasa sebagai pilihan, melainkan sebagai kebiasaan yang dijalani tanpa dipertanyakan. Seiring waktu, warga mulai melakukan sesuatu yang mereka yakini bisa menjaga keselamatan mereka. Setiap pagi, beberapa orang pergi ke hutan dan meletakkan buah-buahan di dekat mulut gua. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan sebuah bentuk penyerahan, harapan agar iblis itu tidak mengganggu manusia. Dan setiap kali mereka kembali keesokan harinya, buah-buahan itu selalu habis, tidak pernah tersisa kecuali kulitnya. Hal itu justru membuat keyakinan mereka semakin kuat, bahwa iblis itu benar-benar ada, bahwa ia menerima apa yang diberikan, dan bahwa selama ia diberi makan, warga desa akan aman. Keadaan itu berlangsung lama, tidak pernah benar-benar berubah. Hingga suatu hari, datang sebuah keluarga dari kota. Mereka datang untuk urusan dagang hasil panen. Sang ayah sudah terbiasa berkeliling desa. Namun kali ini, ia membawa serta anak laki-lakinya, seorang pemuda bernama Jaka. Usianya 25 tahun. Ia tumbuh di lingkungan yang berbeda, dengan kebiasaan yang tidak sepenuhnya sama dengan warga desa itu. Sejak hari pertama, Jaka mulai mendengar cerita tentang gua dan iblis yang tinggal di dalamnya. Ia tidak menyelah, ia hanya mendengarkan. Cerita itu disampaikan dengan keyakinan yang sama,
seolah tidak ada kemungkinan lain selain apa yang sudah dipercaya selama ini. Jaka menerima cerita itu, namun belum percaya sepenuhnya. Dan tanpa ia sadari, perhatiannya mulai mengarah pada satu tempat yang selama ini menghantui penduduk desa, yaitu gua di tengah hutan. Hari-hari di desa itu berjalan seperti biasa. Aktivitas kembali ramai saat pagi datang, seolah ketakutan yang hadir di malam hari tidak pernah ada. Jaka mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu. Ia ikut ayahnya dalam urusan dagang, memperhatikan cara warga berinteraksi, dan sesekali berbincang dengan beberapa pemuda desa. Namun pikirannya tidak benar-benar lepas dari cerita tentang gua. Semakin sering ia mendengar cerita yang sama, semakin terasa ada bagian yang tidak lengkap. Suatu pagi, saat beberapa warga bersiap masuk ke hutan, Jaka memutuskan untuk ikut. Ia tidak banyak bicara tentang tujuannya. Ia hanya berjalan bersama mereka, mengikuti jalur yang biasa dilalui. Di antara rombongan itu, ada seorang pemuda desa yang seusia dengannya. Ia menjadi orang yang paling sering berjalan di dekat Jaka, seolah tanpa sengaja. Tanpa perlu banyak penjelasan, akhirnya mereka berdua berjalan sedikit lebih dalam dibanding yang lain. Tidak sampai terlalu jauh, namun cukup untuk melihat sesuatu yang jarang diperhatikan orang lain. Gua itu. Dari kejauhan, bentuknya tampak lebih besar dari yang dibayangkan. Mulutnya gelap, kontras dengan cahaya siang yang masuk di antara pepohonan. Tidak ada yang mendekat. Semua hanya melihat dari batas yang sudah seperti disepakati tanpa perlu diucapkan. Namun perhatian Jaka tidak sepenuhnya tertuju pada gua itu. Ia justru memperhatikan tanah di sekitarnya. Beberapa kulit buah terlihat berserakan. Jumlahnya cukup banyak, tidak hanya di satu titik. Ada yang dekat dengan mulut gua, ada juga yang sedikit menjauh. Jaka mendekat beberapa langkah. Ia mengambil salah satu kulit buah dan memperhatikannya. Tidak ada yang aneh pada jenis buahnya. Yang terasa janggal adalah cara buah itu habis. Kulitnya terbuka rapi, tidak hancur, tidak berantakan, lebih menyerupai sisa makan seseorang yang sengaja membuka dan mengupasnya. Bukan sesuatu yang biasanya ditinggalkan oleh hewan liar. Jaka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati, lalu mengembalikan kulit buah itu ke tanah. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara itu kembali terdengar. Dari dalam gua, suara panjang yang bergema cukup untuk membuat suasana seketika berubah. Orang-orang yang berada di sekitar langsung berhenti bergerak. Beberapa dari mereka mundur perlahan, tanpa perlu saling memberi aba-aba. Jaka ikut diam, namun kali ini ia tidak hanya mendengar, ia mencoba memperhatikan. Suara itu memang keras, namun ada sesuatu yang terasa tidak utuh, seperti suara yang dipaksakan agar terdengar lebih besar dari aslinya. Tidak ada yang bertahan lama di sana. Tanpa perlu kesepakatan, mereka semua kembali berjalan menjauh dari gua. Perjalanan pulang berlangsung tanpa banyak percakapan. Namun bagi Jaka, justru disitulah pikirannya mulai bekerja lebih jauh. Siang itu, ia memilih menyendiri. Di tepi desa, terdapat sebuah padang rumput dengan satu pohon besar yang cukup untuk memberi teduh. Ia duduk di sana, mengingat kembali apa yang ia lihat. Kulit buah, suara dari dalam gua, dan kebiasaan warga yang tidak pernah mencoba mendekat. Semua hal itu berdiri sendiri-sendiri, namun ketika disatukan, terasa seperti tidak saling melengkapi. Jika memang sesuatu yang buas tinggal di dalam sana, mengapa tidak ada bekas yang lebih jelas? Mengapa sisa makanannya justru terlihat begitu rapi? Dan mengapa suara itu hanya terdengar jelas pada waktu-waktu tertentu? Tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Apa yang selama ini dipercaya, mungkin tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan. Malam pun tiba. Seperti biasanya, desa kembali sunyi. Tidak ada aktivitas di luar rumah. Tidak ada langkah kaki. Semua orang berada di dalam rumah, menjalani kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Namun malam itu, ada satu orang yang tidak sepenuhnya mengikuti kebiasaan tersebut. Jaka. Di dalam kamarnya, ia menyiapkan sesuatu. Sebuah ransel dengan beberapa peralatan yang ia bawa dari kota. Ia tidak terburu-buru.
Ia hanya memastikan semuanya sudah siap. Keputusan itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan perlahan sejak pertama kali ia mendengar cerita tentang gua. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang cukup terang, ia melangkah keluar dari rumah tanpa menarik perhatian. Desa tetap sunyi di belakangnya, sementara di depannya, hutan menanti. Dan di tengah hutan itu, gua itu masih misteri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya bulan purnama membantu menerangi jalan setapak yang sebelumnya sudah dilalui Jaka. Ia berjalan tanpa tergesa, mengingat setiap arah dengan cukup baik. Hutan di malam hari berbeda dengan siang. Lebih dingin, lebih senyap, dan seolah menyimpan lebih banyak hal yang tidak terlihat. Namun langkah Jaka tetap terjaga. Ia tidak menggunakan senter yang ia bawa. Cahaya bulan sudah cukup, dan ia memilih tidak menarik perhatian. Perjalanan itu tidak terlalu lama. Tak lama kemudian, ia sampai di area yang sama seperti pagi tadi. Gua itu kembali terlihat. Gelap, diam, dan seolah tidak menunjukkan apapun dari luar. Jaka tidak langsung mendekat. Ia berhenti di balik semak dan pepohonan, tempat yang ia kira aman dan cukup tersembunyi, menjaga jarak. Dari sana ia bisa melihat mulut gua dengan cukup jelas. Beberapa nampan berisi buah masih terlihat di sekitar area itu. Ditinggalkan begitu saja. Jaka menunggu. Waktu berjalan perlahan, hingga akhirnya dari dalam kegelapan gua muncul satu sosok. Lalu satu lagi, dan satu lagi. 3 sosok. Mereka keluar perlahan, tidak tergesa. Gerakan mereka tidak liar, tidak seperti iblis ganas seperti yang sering diceritakan warga. Jaka tetap diam, matanya mengikuti setiap gerakan mereka. Sesekali, dari tangan salah satu sosok itu muncul cahaya. Tidak terang, namun cukup untuk menerangi sekitar mereka. Jaka membuka ranselnya dengan hati-hati. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah alat, sebuah kamera termal. Alat itu mampu menangkap panas tubuh, bahkan dalam kondisi gelap. Ia mengarahkannya perlahan ke arah 3 sosok tersebut. Dan saat gambar mulai terlihat di layar, semuanya menjadi jelas. 3 sosok itu adalah manusia. Tidak ada bentuk aneh, tidak ada sesuatu yang tidak wajar. Yang terlihat hanyalah 3 orang pria bergerak santai di sekitar gua. Mereka mengambil buah dari nampan yang disediakan warga, membukanya, memakannya, seperti kebiasaan yang sudah mereka ulang berkali-kali. Cahaya yang sebelumnya terlihat dari tangan mereka pun kini terlihat jelas. Senter, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri mereka. Jaka tidak langsung bereaksi. Ia tetap memperhatikan, mencoba memastikan bahwa tidak ada hal lain yang terlewat. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka masuk kembali ke dalam gua. Tak lama setelah itu, suara menggelegar terdengar keluar. Suara yang selama ini dipercaya sebagai suara iblis. Jaka tetap di tempatnya. Ia mengambil beberapa gambar, cukup untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar dugaan. Setelah merasa cukup, ia perlahan mundur. Langkahnya tetap hati-hati. Tidak ada suara yang ia buat. Ia menjauh dari tempat itu dengan tenang. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, bukan karena jalannya lebih mudah, melainkan karena apa yang sebelumnya hanya berupa pertanyaan, kini sudah memiliki bentuk yang jelas. Sesampainya di desa, suasana tetap sama, sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Jaka, malam itu menjadi titik di mana semua hal yang selama ini hanya diceritakan, mulai terlihat apa adanya. Dan keesokan harinya, ketika warga berkumpul seperti biasa untuk urusan panen, sesuatu yang selama ini tidak pernah berubah, akan mulai bergeser. Pagi itu, desa kembali ramai. Beberapa warga berkumpul di satu tempat untuk membahas hasil panen, seperti yang biasa mereka lakukan setiap beberapa waktu. Percakapan berjalan seperti biasanya, tanpa ada tanda bahwa sesuatu akan berubah.
Jaka berada di sana. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menunggu hingga suasana cukup tenang, hingga semua orang berada dalam satu perhatian yang sama. Kemudian, tanpa banyak penjelasan panjang, ia mulai mengeraskan suara dan mengumpulkan semua orang. Ia berkata akan menunjukkan satu rahasia besar kepada para warga. Beberapa orang mendekat dan berkumpul. Barulah Jaka mengatakan bahwa iblis gua yang dipercaya para warga adalah suatu kebohongan. Mendengar pengakuan itu, beberapa warga terlihat panik dan ketakutan. Takut jika iblis itu murka mendengar pengakuan itu. Tak mau pengakuannya dituduh tanpa bukti, Jaka segera memperlihatkan hasil tangkapan kamera termal miliknya dan menceritakan hasil ekspedisinya. Mendapati hasil-hasil nyata itu, para warga mulai sadar dan terlihat kemarahan di wajah mereka. Tanpa perlu banyak kata, beberapa pria desa mulai bergerak. Mereka berjalan menuju hutan. Langkah mereka lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena ingin memastikan sendiri. Jaka ikut bersama mereka. Perjalanan menuju gua terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi langkah yang tertahan. Namun ketika mereka mulai mendekati mulut gua, suara itu kembali terdengar. Suara yang selama ini membuat mereka berhenti. Beberapa langkah sempat terhenti. Refleks yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun masih terasa. Namun kali ini, mereka tidak sepenuhnya mundur. Jaka maju beberapa langkah ke depan. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah alat sederhana yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia menyalakan alat itu, lalu melemparnya ke dalam gua. Tak lama, asap mulai keluar dan memenuhi gua. Beberapa saat kemudian, suara dari dalam berubah. Bukan lagi suara yang menggelegar, melainkan suara batuk yang terdengar terburu-buru. Lalu 3 orang pria keluar dari dalam gua. Mereka terlihat tidak siap, menutup wajah, mencoba menghindari asap. Warga terdiam. Beberapa langsung mengenali mereka. Bukan orang asing, bukan sesuatu yang tidak dikenal, melainkan orang yang selama ini hidup tidak jauh dari mereka. 3 orang pria yang kerap membuat onar di desa. Dengan berbagai tekanan dan ancaman dari wara desa, mereka akhirnya mengaku jika semua itu mereka lakukan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Setiap malam, mereka bisa mendapatkan makanan gratis tanpa perlu bekerja. Dan tujuan yang paling utama adalah untuk menimbulkan ketakutan, agar Warna tidak berani keluar pada malam hari, sehingga operasi pencurian ternak yang kerap mereka lakukan bisa dieksekusi tanpa kendala. Setelah hari itu, gua yang selama ini dijauhi akhirnya didatangi tanpa rasa yang sama seperti sebelumnya. Dan malam di desa itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dihindari. Teman-teman, dalam hidup ini, kita akan sering sekali mendengar kata katanya. Katanya ini benar, katanya itu aman, katanya begini pasti berhasil. Tapi kalau kita terlalu mudah percaya hanya dari katanya, tanpa mencari tahu lebih jauh, kita bisa saja tersesat dan bahkan tertipu. Seperti yang terjadi pada warga desa dalam cerita tadi. Mereka hidup bertahun-tahun dalam ketakutan, bukan karena apa yang benar-benar mereka lihat, tapi karena apa yang terus mereka dengar dan percayai dari katanya. Sampai akhirnya, kenyataan yang sebenarnya justru sangat berbeda dari apa yang mereka yakini. Hal yang sama juga sering terjadi di kehidupan kita sekarang. Belakangan ini, banyak orang tertipu jual beli hingga investasi bodong. Awalnya hanya karena mendengar katanya untung besar, katanya mudah, katanya sudah banyak bukti. Tanpa berpikir panjang, tanpa mengecek kebenarannya, akhirnya ikut dan berujung kerugian. Disinilah pentingnya kita untuk tidak langsung percaya. Cobalah untuk lebih kritis, cari tahu dulu sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran. Tanyakan, telusuri, dan pahami. Karena dengan begitu, kita tidak akan mudah terjebak, tidak mudah dirugikan, dan tidak mudah diarahkan oleh hal yang belum tentu benar. Seringkali sikap kritis justru menjadi pelindung dalam banyak hal. Banyak bertanya itu bukan berarti ragu, tapi tanda bahwa kita berpikir. Banyak ingin tahu bukan berarti sulit percaya, tapi justru cara untuk menjaga diri agar tidak salah langkah.